Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Halo adik-adik semua, perkenalkan nama kakak Alda Eka Setiawati. Sebelum latihan hari ini kita mulai, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke adik-adik semua, pada pertemuan kali ini kita akan membahas SKU Penggalang Terap nomor 11. Dapat menjelaskan tugas dan fungsi seorang kepala desa, camat, dan bupati. Mari kita amati pada slide berikut ini. Yang pertama, kita akan membahas tugas dan fungsi seorang kepala desa. Sebelum lanjut ke materi, adik-adik tahu apa itu kepala desa? Kepala desa adalah seorang yang mengatur organisasi atau jalannya sebuah desa. Tugas dan fungsi seorang kepala desa yaitu yang pertama, kepala desa mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan. Dan yang kedua, seorang kepala desa dalam melaksanakan tugasnya mempunyai wewenang yang sebagaimana dimaksud dalam ayat 1. Yang pertama, memimpin penyelenggaraan pemerintahan desa berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama BPD. Yang kedua, mengajukan rancangan peraturan desa. Yang ketiga, menetapkan peraturan desa yang telah mendapat persetujuan bersama BPD. Dan yang keempat, menyusun dan mengajukan rancangan peraturan desa mengenai APB desa untuk dibahas dan ditetapkan bersama BPD. Membina kehidupan masyarakat, membina perekonomian desa, mengkoordinasikan pembangunan desa secara partisipatif, dan yang terakhir, melaksanakan wewenang lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Lanjut pada poin yang kedua, tugas dan fungsi seorang camat. Camat merupakan pemimpin kecamatan sebagai perangkat daerah, kabupaten, atau kota. Seorang camat dalam menjalankan tugasnya diatur berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 64 Tahun 2016, yaitu yang pertama, menyelenggarakan urusan pemerintahan umum. Yang kedua, mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat desa, mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan penertiban umum, mengkoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan daerah dan peraturan bupati, mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana layanan umum, dan yang terakhir, mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh perangkat daerah di tingkat kecamatan. Seorang camat dalam melaksanakan tugasnya juga mempunyai fungsi, yaitu yang pertama, penyelenggaraan urusan pemerintahan umum, pengkoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat desa, pengkoordinasian upaya penyelenggaraan ketentraman dan penertiban umum, pengkoordinasian penerapan dan penegakan peraturan daerah dan peraturan bupati, pengkoordinasian pemeliharaan prasarana dan sarana layanan umum, dan yang terakhir, pengkoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh perangkat daerah di tingkat kecamatan. Poin yang terakhir yaitu membahas tentang tugas dan fungsi seorang bupati. Bupati adalah sebutan untuk kepala daerah tingkat kabupaten. Seorang bupati sejajar dengan wali kota dan bupati merupakan jabatan politis. Tugas dan fungsi seorang bupati adalah yang pertama, menyusun rencana dan program kerja bidang kepegawaian sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Yang kedua, mempelajari, menelaah peraturan perundang-undangan, keputusan, petunjuk pelaksanaan, dan petunjuk bidang pengembangan pegawai, mutasi dan kepangkatan, pembinaan, dan pengawasan pegawai. Yang ketiga, memberikan petunjuk, arahan, dan mendistribusikan tugas kepada bawahan guna menunjang kelancaran pelaksanaan tugas. Yang keempat,
melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas dengan instansi terkait baik secara langsung maupun tidak langsung. Yang kelima, merumuskan kebijakan teknis dan perencanaan program kerja bidang pengembangan pegawai mutasi dan kepangkatan, pembinaan dan pengawasan pegawai sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Yang keenam, pengelolaan tata usaha sekretariat BKD. Dan yang terakhir, pengiventarisasian permasalahan dalam pelaksanaan tugas BKD dan penyusunan alternatif penyelesaian masalah. Apakah adik-adik tahu apa itu BKD? BKD adalah kepanjangan dari Badan Kepegawaian Daerah. Nah, adik-adik semua sudah mengerti kan mengenai tugas dan fungsi dari seorang kepala desa, camat, dan bupati. Mereka mempunyai tugas serta fungsi masing-masing dan harus dijalankan dengan baik. Untuk itu, sekarang adik-adik mulai fokus pada evaluasi materi. Ada beberapa pertanyaan yang harus adik jawab. Pertanyaan pertama, pemerintahan yang paling rendah dalam sistem pemerintahan di Indonesia adalah A. Desa atau kelurahan, B. Kabupaten, C. Kecamatan, D. Kota madya. Lanjut pada pertanyaan yang kedua. Kecamatan merupakan gabungan dari beberapa A. Provinsi, B. Rukun warga, C. Desa atau kelurahan, dan D. Kota. Pertanyaan yang ketiga. Tugas seorang camat sudah diatur dalam peraturan bupati nomor berapa dan tahun berapa? Yang A, nomor 64 tahun 2016, B, nomor 23 tahun 2016, C, nomor 10 tahun 2016, dan D, nomor 22 tahun 2016. Lanjut pada pertanyaan yang terakhir. Di bawah ini yang termasuk dalam wewenang kepala desa ialah kecuali A, membina kehidupan masyarakat, B. Membina perekonomian desa, C. Mengordinir pembangunan secara partisipatif, dan D. Mengordinir segala hal apapun itu. Mari kita jawab pertanyaan tersebut bersama-sama. Adik-adik, jawabannya dikoreksi ya. Apabila nanti ada jawaban yang salah, langsung dibenarkan. Untuk pertanyaan pertama, jawaban yang benar adalah A. Desa atau kelurahan. Jadi, pemerintahan yang paling rendah dalam sistem pemerintahan di Indonesia itu adalah desa atau kelurahan. Untuk pertanyaan yang nomor 2, jawaban yang benar adalah C. Desa atau kelurahan. Lanjut pada pertanyaan yang ketiga. Jawaban yang benar adalah A. Nomor 64 tahun 2016. Diingat ya adik-adik, tugas seorang camat sudah diatur dalam peraturan bupati nomor 64 tahun 2016. Dan pertanyaan yang terakhir, jawaban yang benar adalah D. Mengordinir segala hal apapun itu. Bagaimana adik-adik? Apakah jawabannya benar semua atau ada yang salah? Semoga jawaban adik-adik benar semua ya. Apabila dari adik-adik ada salah satu jawaban yang salah, tidak apa-apa. Yang terpenting adik sudah mau mencoba untuk menjawab. Karena lebih baik mencoba daripada tidak sama sekali. Tetap semangat adik-adik semua. Demikian pertemuan pada kali ini. Semoga materi yang telah disampaikan dapat bermanfaat untuk adik-adik semua. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.